tema yang diberikan kepada saya siang hari ini adalah tentang menuntut ilmu. Ini tema yang berat sekali karena ilmu nggak salah dituntut coba. Nah, ini berat sekali. Jadi menuntut ilmu, kita orang Islam punya tanggung jawab yang besar terhadap peradaban manusia. Apalagi terkait dengan institusi dan profesi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita semua mendapatkan nikmat iman, itu nikmat yang luar biasa. Tetapi ada pembeda antara satu orang beriman dengan orang beriman yang lain, yaitu apa? Ilmu. Dan itu beberapa derajat. Kita nggak tahu wujudnya seperti apa, tetapi kita bisa dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa ya memang ada bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Dan menjadi berilmu ini banyak sekali penekanannya ya. Kalau pepatah Arab, utlubil ilma minal mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai mendekati sampai liang lahat, mau meninggal masih disuruh menuntut ilmu, tentu dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada sebuah qaul dari Imam Syafi'i ya, man arada dunya fa'alahi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilm wa man aradahuma fa'alahi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Jadi dunia dan akhirat itu butuh ilmu, kedua-duanya. Ya minimal dapat akhirat ya, tapi pasti kita semua berharap kedua-duanya. Terus ilmu macam apakah yang dimaksud? Dalam sebuah kajian, saya masih ingat sekali, ini disampaikan oleh Suwargi Ustadz Muin, Ustadz Muin Basri. Beliau pernah menyampaikan, ini saya ingat saya pas masih kuliah, masih muda, kalau sekarang sudah agak tua. Beliau menyampaikan bahwa ilmu itu dalam Islam tidak ada pemilahan antara ilmu agama, ilmu sekuler, bukan seperti itu. Tapi dalam Islam adalah ilmu itu adalah mana ilmu yang dia itu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain itu ya ilmu agama ya terutama ya, itu adalah ilmu-ilmu yang kita nggak bisa mewakilkan kepada orang lain. Sholat, wudhu, itu kan kebutuhan kita harian lagi. Nggak mungkin kita Arab sholat, ngenteni tak nyontoh. Nah, itu kan nggak gitu ya konsepnya ya, susah. Arab wudhu juga tak ngenteni bicaranya wudhu. Nah, tidak, itu kebutuhan kita setiap hari-hari. Tapi kalau yang misalnya waris atau mengurus jenazah itu fardu kifayah. Kenapa? Karena kita bisa tanya sama orang lain ya. Itu kan kebutuhannya tidak harian. Nah, tetapi bukan berarti ketika fardu kifayah itu jadi kita mundur, wah ini kan rawajib berarti nggak perlu tak pelajari. Wah nggak seperti itu. Semua tetap dipelajari, terutama bagi orang-orang yang memang ada minat dan bakat. Karena tidak semua orang tuh berbakat jadi ustadz, berbakat dalam bidang agama. Tidak semua orang, ya. Tidak semua orang tuh diberkahi dengan kelebihan ilmu. Ya. Selain ilmu yang kayak tadi fardu kifayah berkaitan dengan agama, ternyata ilmu-ilmu umum yang menyangkut peradaban kita umat manusia itu juga ilmu wajib, tapi wajibnya enggak fardu ain ya, tapi fardu kifayah. Karena tidak semua orang tuh
akan berada di satu profesi, tidak akan berada di satu kegiatan, pasti beda-beda, sehingga memunculkan ya kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita orang Islam di Indonesia, mayoritas Indonesia Islam, sekitar 80% sekian. Artinya kalau di Indonesia ada 270 manusia, 200 juta sekian itu Islam. Kita semua makanan pokoknya adalah sego, sekul. Berarti kita butuh apa? Nasi, padi. Apakah padi yang kita makan ini semuanya itu diproduksi orang Islam? Ternyata padi saja kita masih impor. Berarti orang Islam belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita wong Solo senengane ngombe es teh. Apa itu? Es teh jumbo. Berarti minuman manis. Kalau tehnya saya yakin kita masih cukup ya. Teh di Jawa itu akeh banget. Tapi kalau gula, ternyata setiap tahun pemerintah gula itu impor untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Artinya orang Islam di Indonesia itu belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan kalau kita agak sedikit ekstrim dalam level yang sangat sederhana, sebiji jarum yang digunakan untuk menjahit baju kita atau sebiji pentul yang digunakan untuk menjepit jilbabnya bunda-bunda itu impor ya, impor itu. Artinya orang Islam di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Apakah ini sesuatu yang ideal? Tentu tidak, ya. Karena idealnya adalah orang Islam itu ya bisa memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri. Dengan berlalunya zaman ya, semua peradaban itu naik turun berganti. Ada yang jaya turun, ya misalnya Cina pada zaman dahulu turun digantikan Eropa turun digantikan Islam selama masa Bani Abbasiyah sampai awal Utsmaniyah. Habis itu digantikan dengan Eropa lagi, terutama Inggris, Perancis. Sekarang Cina lagi yang naik ke permukaan peradaban dunia. Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira posisi orang Islam di mana? Apakah akan semakin maju? Apakah akan semakin tidak maju-maju? Kita di sebuah institusi pendidikan paling mudah ya untuk menilai sebuah kondisi masyarakat, karena kita memang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kalau kita perhatikan lingkungan sekitar kita, ini bukan pepatah, ini bukan hadis, ungkapan aja lah, ungkapan dalam bahasa Arab. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu maksudnya kemuliaan Islam itu akan tertutupi. Siapa yang menutupi? Siapa yang menutupi? Orang Islam itu sendiri. Kok bisa? Contoh simpel, maaf ya yang suka nonton TikTok, ada konten guru jilbaban joget. Gimana itu kira-kira? Gimana Indah Mutar? Ada konten seperti itu kira-kira? Ya, seperti itu. Kira-kira kita bisa menilai sendiri bahwa Indonesia, umat Islam Indonesia gelap. Enggak semuanya sih, tapi kebanyakan gelap. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Islam yang bukan hanya orang Islam secara umum ya, tapi secara khusus, yaitu orang yang berada di profesi-profesi yang strategis, yang harusnya berada di garda terdepan pembangunan sumber daya manusia, menyebarkan ilmu pengetahuan, kontennya adalah joget. Kalau guru kontennya joget, kira-kira apa konten yang akan dibuat oleh muridnya? Ya joget lah. Seperti itu. Ini orangnya pakai, dan itu bukan satu dua, artinya ini sudah jadi satu fenomena konten-konten yang tidak bermutu. Padahal di Cina, yang negara yang dalam tanda kutip orangnya menurut standar kita adalah tidak beragama, TikTok di Cina kan, TikTok kan buatan Cina, tapi dengan nama berbeda ya, karena TikTok itu nama yang digunakan di luar negara Cina.
Konten non edukatif yang seperti itu terlarang, tidak boleh, akan kena sensor. Tapi di Indonesia gampang banget, tidak ada sensor sama sekali. Konten-konten seperti itu yang ini kalau hiburan yang biasa itu masih oke lah, sekedar guyon. Tapi kalau sudah konten-konten yang sensual seperti ini, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang berada di institusi pendidikan, kira-kira bagaimana pertanggungjawabannya? Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada institusi pendidikan, kepada singgawe urip. Kenapa? Karena guru itu ya digugu dan ditiru. Kita di lingkungan pendidikan, kita punya tanggung jawab di pundak kita untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Dulu waktu Islam berjaya, berarti mungkin 500 tahun sampai 800 tahun yang lalu, peradaban Islam adalah peradaban yang sangat terbuka. Maksudnya berbagai ide-ide baru itu bisa masuk. Ya akan ada seleksi dan sebagainya ya, asimilasi juga. Sehingga apa? Kita tahu bahwa ketika Islam datang, banyak pengetahuan-pengetahuan dari Eropa terselamatkan, dari Yunani, dari Romawi terselamatkan dan dikembangkan, sehingga kita bisa, sebagian dari kita masih bisa menikmatinya hari ini. Misalnya Yanda Abbas ngajar coding, Yanda Ahmad ngajar coding. Coding itu adalah salah satu warisan dari siapa yang itu? Al-Khwarizmi, algoritma. Sinus, kosinus, tangan, mumet saya nggak matematika. Banyak sekali ketika era Islam berjaya, pengetahuan-pengetahuan disebarkan, tidak hanya digunakan oleh orang Islam, akhirnya dipinjam juga ke peradaban yang lain, seperti angka 0 yang kita nikmati sampai hari ini. Waktu Baghdad diserang oleh Mongol, sungai Efrat sampai warna sungainya itu menghitam karena tinta, bukunya luntur. Itu menunjukkan apa? Saking banyaknya pengetahuan yang ada. Padahal pada era yang sama di Eropa, yang punya perpustakaan itu hanya biara-biara. Satu biara paling hanya punya beberapa buku, tidak besar. Tapi di kota-kota Islam yang namanya perpus itu luar biasa, besar sekali. Tetapi sekarang coba, maaf Bunda Sisi, literasi Indonesia nomor pinten ya Bunda Sisi? Menurut PISA 6 dari bawah, luar biasa. 6 dari bawah PISA. Literasi kita 6 dari PISA. Padahal Quran turun pertama apa ayatnya? Iqra, bacalah, nyatakanlah. Tetapi ternyata Indonesia, kalau kita bilang Indonesia berarti asumsinya mayoritas orang Islam. Orang Indonesia itu Islam kan? Nilai literasi numerasinya sangat rendah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu hanya, istilahnya dalam bahasa Inggris, half literate. Artinya hanya setengah, nek moco ora rampung, mung judul itu. Makanya kalau ada judul-judul yang men-trigger gitu, kita suka kemakan hoax. Kenapa? Urung moco isinya, mung moco judulnya sudah merasa pinter, sudah merasa ngerti isinya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang tradisi kita bukan tradisi membaca. Bukan. Tradisi kita itu adalah tiktokan, joget. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru, lingkungan pendidikan, institusi pendidikan, marilah kita tanamkan nilai-nilai ilmu pengetahuan kepada anak kita. Ilmu pengetahuan bukan saja agama, tapi juga umum. Semuanya penting. Semuanya penting. Mengapa? Karena untuk membangun masjid sekuat ini dibutuhkan tukang bangunan, insinyur, teknik sipil.
insinyur teknik sipil yang mumpuni, agar orang Islam di dalamnya bisa sholat dengan aman dan nyaman, ora wedi masjidnya ambruk. Kan seperti itu. Ya tidak? Jangan sampai, saya nggak melarang orang Islam memanfaatkan jasa dari orang bukan Islam, tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan orang Islam itu dipenuhi oleh orang Islam. Mau bikin bangunan, oh ada orang Islam pinter bangunan, arsitektur, teknik sipil, pertanian maju, orang Islam jadi petani yang sukses, bisa swasembada pangan. Belum lama saya baca berita, nanti bisa dicek di Google ya. Negara Uni Emirat Arab, Dubai, ibu kotanya bukan Dubai sebenarnya, tapi yang kita mengenal Dubai biasanya ya, yang nyumbang masjid Syekh Zayed itu, sudah masuk negara salah satu pengekspor padi. Bayangkan loh ya, negara di gurun pasir, bener-bener gurun pasir, bukan pantai. Sekarang sudah masuk negara yang jadi pengekspor padi. Kira-kira itu dengan apa? Dengan West apa dengan ilmu pengetahuan? Dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Seperti itu. Jadi orang Islam harus ada upaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dari sehari-hari sampai kebutuhan sebagai satu peradaban. Bayangkan ya, kalau kita lihat banyak sekali di Timur Tengah ya, terutama sebelum kedatangan Amerika waktu invasi, baik ke Irak maupun atau perang di Suriah, masjid-masjid kuno yang berumur lebih dari 500 tahun, peninggalan era Abbasiyah, masih berdiri dengan kokoh. Apakah itu tidak melalui ilmu pengetahuan? Melalui ilmu pengetahuan. Sebagian masih bisa dilihat yang di Spanyol ya, yang masih bangunan yang utuh, meskipun tidak digunakan sebagai masjid lagi, sudah ada yang sebagai katedral, gereja, tapi pada zaman dahulunya awalnya adalah masjid, masih berdiri dengan kokoh. Karena apa? Karena orang Islam memenuhi kebutuhannya dengan ilmu pengetahuan, tidak bergantung dengan bangsa lain. Mengambil dari bangsa lain oke, tapi ATM, amati, tiru, modifikasi, hasilnya jadi lebih baik. Dan itulah yang seharusnya kita wariskan kepada generasi penerus kita, murid-murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti. Agar apa? Bahwa mereka tahu bahwa ternyata Islam itu ya mulia. Ada satu peradaban yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Apalagi Nabi Muhammad pernah bersabda, hadis kalian hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang perkara duniamu. Ya, waktu itu kan ada sahabat orang Madinah yang lagi menyerbukkan bunga kurma, terus ditanya sama Nabi, kamu kenapa? Dikiranya orang ini Nabi melarang, berarti Nabi cuma tanya. Ternyata di kemudian hari ketika panen hasilnya tidak seperti biasanya. Kemudian orang tersebut protes ke Nabi, Nabi nggak melarang, Nabi hanya tanya. Nah, terus Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nek masalah dunia kamu lebih tahu daripada aku. Ya, dan ini adalah lapangan kita semua ya. Bagaimana kita mengembangkan dunia dengan pengetahuan supaya menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya masalah-masalah duniawi itu adalah hukumnya mubah atau boleh ya, ya mutar ya. Beda sama kalau masalah ibadah ya. Kalau kaidah fikihnya kan kalau ibadah semua haram kecuali ada petunjuk. Kalau masalah duniawi itu semua itu adalah halal, boleh kecuali ada larangan. Selagi tidak ada larangan maka kita kembangkan teknologi sebaik mungkin, ilmu pengetahuan sebaik mungkin agar bisa kita wariskan, wawasan kita wariskan, pengetahuan kita wariskan kepada generasi setelah kita semua. Kok diem semua? Kira-kira begitu yang sedikit bisa saya sampaikan ya. Masih 3 menit lagi ya. Memang ini adalah satu beban besar, tapi tidak di pundak satu orang. Ini adalah pundak kita bersama. Bukan hanya pundak Al-Azhar, tapi semua institusi pendidikan yang ada di
Indonesia. Apalagi kan sekarang kita memang lebih dekat ke STEM apa STEAM ya Bunda Dini? STEM, Sains, Teknologi, apa? E-nya Engineering ya, M-nya saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi kita memang sekarang harus memberikan warna yang baru kepada generasi kita. Agar apa? Menjadi umat Islam yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk semua manusia. Biar apa? Kebutuhan umat Islam bisa dipenuhi oleh umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kebutuhan umat Islam bisa dipenuhi oleh umat Islam itu sendiri, maka tandanya umat Islam baik-baik saja. Demikian dari saya. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari setan dan dari saya. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.